Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang terjemah Al-Quran. Jadi terjemah Al-Quran ini itu kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Boleh dibuka Al-Qurannya? Nah, terlebih dulu saya membaca ayat 2 sampai ayat 3. Nanti kalian bisa mengikuti saya membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa diikuti. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kita artikan perkata ya. Dzalika artinya inilah. Dzalika artinya inilah. Alkitabun artinya Alkitab atau Al-Quran. Alkitabun artinya Alkitab atau Al-Quran. La roiba fi. La roiba tidak ada keraguan. La roiba tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Huda petunjuk atau cahaya. Huda petunjuk atau cahaya. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 2. Kita lanjut ke ayat 3. Alladzina yaitu orang-orang yang. Alladzina yaitu orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi kepada yang gaib. Bil ghaibi kepada yang gaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. As-sholata sholat. As-sholata sholat. Wa mimma dan dari apa yang harta. Wa mimma dan dari apa yang harta. Rozaqnahum kami rezekikan pada mereka. Rozaqnahum kami rezekikan pada mereka. Yunfiqun mereka menginfakkan. Yunfiqun mereka menginfakkan. Baik, kita sudah artikan, terjemahkan perkata. Nah, ini kalian hafalkan lafadznya, terus artinya perkata ya. Baik, Bu. Nah, baik, setelah kita membaca dan kita mengetahui arti perkatanya dari surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3, saya akan sedikit menjelaskan tentang maksud dari ayat 2 ini, yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah Al-Quran ini jelas dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan Al-Quran juga merupakan petunjuk atau cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah kita membaca dan mempelajari, mengetahui arti dari perkata surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud dari ayat tersebut dan asbabun nuzulnya ya. Nah, Alkitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah Al-Quran ini jelas
tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran kan merupakan mukjizat terbesar dan Nabi Muhammad SAW. Maka mukjizat ini adalah jelas atau nyata bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada yang meragukan isi dari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan di ayat 3 sendiri terjemahannya yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan sholat, dan dari apa yang harta kami rezekikan pada mereka infakkan. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang yang beriman, mereka akan paham dan mendirikan sholat, dan apabila diberi rezeki atau harta, mereka akan menginfakkan kepada yang membutuhkan. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari terjemah dari surah Al-Baqarah, kita beralih ke surah Al-Fatihah. Saya akan menjelaskan beberapa isimnya ya. Yang pertama, alhamdu, ini merupakan isim karena ia marfu, tandanya marfa dengan doma. Nah, yang kedua adalah huruf jar. Nah, yang Allah ini isim karena didahului oleh huruf jar. Huruf jarnya adalah lam. Nah, yang kedua adalah Robi. Robi ini ia isim karena ia majrur, karena badal tandanya majrur adalah kasroh. Nah, yang terakhir ya selanjutnya adalah alamin. Nah, alamin ia isim karena ia majrur, karena mudhof ilaih, tandanya majrur adalah dengan huruf ya ini ina. Ini merupakan majrur, jadi disebut isim. Selanjutnya adalah siroto. Siroto merupakan isim, ia mansub karena merupakan badal dari asirot yang mansub. Tanda mansub adalah dengan fathah. Nah, yang selanjutnya adalah aladina, isim mausul. An'amta ini adalah fi'il madhi karena fa'ilnya orang kedua, tunggal atau anta. Nah, selanjutnya adalah ala, merupakan huruf jar. Yang terakhir adalah him. Him ia isim, ia majrur, ia adalah kata ganti orang ketiga, jamak atau merupakan bisa disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, untuk yang terakhir tugasnya adalah menghafalkan tadi surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3, lalu dibuat seperti ini yang sudah saya jelaskan, itu untuk pekerjaan rumah ya. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.